Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Notcoin ya, karena ini adalah salah satu altcoin yang naiknya gila-gilaan. So, coba akan saya bahas, bukan berarti bikin kalian FOMO. Yaitu disclaimer dulu, teman-teman tuh, Notcoin most visited. Jadi orang-orang cenderung lihat Notcoin. Kemarin juga ada yang request. So, kita akan bahas di video kali ini. Kemudian untuk Fear and Greed Index masih belum kemana-mana, masih di level 60 gitu ya. Dan ya so far masih sideways dan beberapa altcoin aja yang mengalami kenaikan. Tapi ya overallnya sideways aja. Berikut kemarin tuh ada pembahasan untuk Ondo dan juga Habar. Jadi banyak yang request untuk Ondo dan Habar, bisa coba cek di video kemarin gitu ya. Jadi bisa dilihat beberapa area krusial, mungkin teman-teman mau buyback lagi atau DCA kembali ya di beberapa coin tersebut yang kemarin juga sudah saya update ya untuk teman-teman sekalian. Kemudian kita pergi untuk investing.com tentunya untuk economic calendar. Di minggu ini tuh ada apa aja kira-kira ya. Di tanggal 3 Juni ini ada S&P Global US Manufacturing ya. Berarti di hari ini ya, nanti malam itu jam 8.45. Kemudian jam 9 malamnya ada ISM Manufacturing PMI sama price. Kemudian di tanggal 4 ada JOLTS Job Opening jam 9 malam. Kemudian 5 Juni, nah ini ada cukup banyak, ADP, S&P, ISM ya. Ini mulai dari jam 7.15 sampai jam setengah 9 malam. Tanggal 6 Juni ini ada Initial Jobless Claim setengah 8 malam. Dan 7 Juni ini setengah 8 malam juga ada beberapa news event juga ya. Jadi bisa di prepare untuk minggu ini cukup padat. Cuman yang lebih penting sebenarnya itu di minggu depan ya. Di situ ada CPI kalau nggak salah. Kita coba cek dulu teman-teman ya, next week. Nah gini tuh ya, CPI, core CPI, sama apakah The Fed nanti nge-pause atau malah cut rate. Nah ini ya tanggal 12 dan 13 nih. Ini tanggal 13 nya subuh ya, dini hari. Cuman ini menjadi concern tanggal 12 dan 13 di minggu depan. Ya minggu depan ini aja nih yang perlu diperhatikan. Oke, let's go. Kita seperti biasa untuk lihat Bitcoin liquidation heat map. Jadi untuk bagian atas cukup tebal, ini di sekitar $69.000, $69.055 ya. Ini udah deket sekali, bisa aja dia udah grab atas. Kemudian jangan kaget kalau nanti dia akhirnya jepret bawah ke $67.100 lagi ya. Ini bisa jepret atas bawah karena kita bisa lihat juga tadi nanti malam ada news event penting. Jadi ini beberapa area terdekat untuk si Bitcoin. Kalau teman-teman demen lihat, oh kira-kira nanti bikin tail candle atau hampir kisaran berapa sih, seperti biasa kita pakai yang 3 harian ya. Untuk lapis atasnya di 69.000 dan bawahnya di 67.100-an dolar ya. Ini untuk liquidation heatmap Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin secara daily ya, secara daily memang kurang lebih seperti ini ya ABC-nya sebelum dia lanjut naik. Cuman yang perlu di take note atau diperhatikan adalah pertama, untuk area box hijau ini ya di sekitar 69.300 dolar ini harus mampu di break impulsif ya. Setelah di break, kalaupun dia kejedot di 71 ribuan dolar, kejedot gitu ya, at least dia retest di sini harus kuat before dia melanjutkan penguatannya kembali. Berarti ABC corrective pattern-nya selesai sampai di situ. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau dari area sini ya di sekitar 68 sampai 69 ribu dolar ini dia reject lagi ya, kemudian dia drop lagi, maka possible untuk ABC-nya berarti belum selesai. Ya, bisa aja dia flat atau lebih ambil di bawah. Ya, masih ada chance seperti itu ketika memang box warna hijau ini ya dari area ini belum mampu di break sama Bitcoin secara daily. Jadi ini adalah syarat penting untuk si Bitcoin mampu rebound kembali atau ngejar new ATH. Selama area ini belum terbreak, maka Bitcoin selalu di bawah bayang-bayang apakah memang ABC-nya itu flat atau zigzag lebih bawah sampai 64.000 dolar. Ya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin untuk posisi saat ini secara daily. Jadi ya so far dia sideways masih di kisaran kemarin tuh 67.000 dan sekarang udah lumayan naik ke 68.600 dolar. Range sideways-nya dia ya tipis aja sih sebenarnya teman-teman. Range sideways-nya dia di bagian atas itu nih, di sini 69.300-an, bagian bawahnya di 67.000 dolar. Ya, jadi ya sekitar 2.000-an dolar lah. Untuk range dia sideways masih di situ-situ aja. Nanti tinggal kita lihat apakah dia benar reject kemudian breakdown dulu, ngetes lagi 66.000 atau dia mampu break dulu. Nah, retest baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Overall untuk secara daily tidak banyak yang berubah karena memang pergerakannya semenjak dari 28 Mei sampai per hari ini belum kemana-mana nih ya, belum kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 1 jam lebih detailnya, ini kita lihat pergerakannya tipis banget. Tapi yang menurut saya cukup bagus adalah di sini adanya V-shape recovery nih. Tuh di sini retest. Tapi akhirnya dia drop lagi, retrace 100%, kemudian dia beranjak naik. Posisinya saat ini kan previous high-nya dia ya sudah mampu di break sama si Bitcoin. Yang perlu kita lihat adalah ketika dia retracement ya. Jadi hopefully ketika dia retracement seperti ini,
adanya reject, retest gitu ya, ini mampu bertahan untuk dia lanjut naik lagi. Ya, kemudian kalau kita gunakan juga dari swing low ke swing high yang terakhir, kalau kita lihat time frame 1 jam, dan ya ini kurang lebih pas nih. Target areanya di 0,5 sampai 0,6-nya. Ini menjadi key level untuk si Bitcoin. Ya, di sekitar 67.800-an sampai 68.000 dolar. Ini menjadi key level untuk si Bitcoin ketika memang dia koreksi dulu. Ya, area ini harus mampu dipertahankan. Kalau nggak mampu ya maka dia akan visit lagi balik kandang ke zona bawahnya nih. Yang beberapa kali di testing kuat di sekitar 66.800 dolar. Ya, ini untuk Bitcoinnya, dan sekarang memang dia lagi visit nih di resisten di box warna orange yang sebelumnya beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection cukup strong di level 68.780 sampai 68.998 atau 69.000 dolar lah. Ini menjadi target yang lagi di testing, dan nextnya lagi di sini di box merah di sekitar 69.350 sampai 69.590 dolar. Jadi sekali lagi ini ketika dia retracement bisa dipantau area berapa, tapi kalau misalkan dia masih lanjut kuat naik gitu, lanjut breakout gitu ya, maka beberapa next target terdekat dulu ini yang bisa dipantau sama teman-teman sekalian. Ya, of course the highest-nya pasti di swing high terakhir ini di 70.500 dolar untuk si Bitcoin-nya. Ya. Jadi palingan itu untuk outlook si Bitcoin, hopefully bisa terbantu ya dengan adanya gambaran seperti ini. Mungkin coba saya ganti dulu. Yap. Ya, kurang lebih seperti ini untuk secara time frame 1 jamnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara untuk Notcoin ini sebenarnya dari dia listing ya, ini kan di toko kuning teman-teman ya. Dia koreksi, ini korektif banget secara daily-nya, kita bisa lihat lowesnya di 0,004495 dolar. Kemudian dia berangsur naik signifikan. Ya, nah kenaikannya pun kita coba lihat atau ukur ya dari lowestnya. Di sinilah ya. Sampai ke highest itu udah 561% guys. Ya, ini semenjak 23 Mei. Ya, sampai 3 Juni. Jadi ya sekitar 1 mingguan lah. Kenaikannya udah 5x lebih. Wah, gokil ya untuk Note ini. Nah, ini kurang lebih nasibnya sama seperti Ondo ya. Sudah naik. Jadi teman-teman jangan FOMO ya di Note dan Ondo. Oke, dia naik udah gila-gilaan seperti ini. So gimana, boleh beli gak? Ya itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kita bisa gunakan juga dari swing high ke swing low. At least teman-teman harus nunggu juga ya waktu dia koreksi. Atau mungkin better bisa cari alternatif koin lainnya. Ya, di sini kita bisa markingin dulu golden ratio seperti biasa secara daily time frame. Oke. Sebentar coba saya highlight dulu dengan rectangle ya di sini. Ini di sekitar 0,0141 dolar sampai 0,017 dolar. Ini adalah area terdekat area retracement dia. Ya. Kemudian saya bisa tandain juga di sini waktu dia closing dan next opening. Berikut juga sebelumnya ini menjadi tahanan juga pada 28 Mei sebelum dia lanjut naik. Nah, di sini. Yap. Ya. Ini di 0,0759 sampai 0,09248 dolar. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang berniat, oke, saya mau masuk Note dan sebagainya, ini bisa dipantau dulu dua area ini. Ya, untuk area mungkin yang mau di spot dan lain sebagainya ya. Jadi saya balik lagi tidak menyarankan untuk beli di pucuk seperti ini. Ya, at least tunggu dia waktu koreksi atau retracement terlebih dulu. Dipantau dua area ini secara daily-nya. Ya. Meanwhile ketika kita lihat time frame 4 jamnya. Nah, ini time frame 4 jam teman-teman. Ya. Dia tetap naik, kemudian adanya rejection, dan ya kalau memang nanti closingnya di bawah di area 0,0217 dolar yang mengindikasikan untuk dia at least untuk short term ya bisa aja dia koreksi dulu. Di sini bikin tail candle panjang, ya maybe dia bisa berpotensi koreksi dulu ke area target terdekat secara time frame 4 jamnya. Ya, jadi sekali lagi dipantau untuk beberapa area tersebut untuk yang teman-teman mau akumulasi lagi di spot, atau mungkin yang udah jual ya udah sabar dulu aja lihat area bawahnya apakah ada reaksi atau tidak di lower time frame-nya. Kemudian ataupun ada opsi lain, ya cari altcoin lain yang belum terbang. Ya masih banyak, contoh seperti apa Manta, apalagi ENA gitu ya, belum naik signifikan seperti Note ini. Ya, tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan ini termasuk kalian udah punya trade plan, kalian udah manajemen resiko uang kalian gitu ya, mau masuk di Note lagi ya, at least tunggu waktu dia koreksi. Ya, jadi jangan FOMO beli di atas. Tunggu dia koreksi, apakah dari area sini mendapatkan reaksi pemantulan ya, atau memang di area yang lebih bawahnya lagi. Tuh. Ya, jadi kalau seperti ini apakah possible dia nanti dia udah retest lanjut naik lagi gitu ya. Ketika memang kita dapat all season ya bisa aja ke 0,05 dolar atau bahkan ke 0,1 dolar
gitu ya. Cuman ya balik lagi, jangan all in. Ya walaupun teman-teman lihat not naik tinggi bisa naik lagi, ya bukan begitu juga. Langsung kalian all in berharap dia balik atau naik lagi 5 kali lipat lagi atau 10 kali lipat lagi. Nggak begitu juga konsepnya. Ya balik lagi, jangan taruh semua uang kalian di satu posisi ataupun di satu koin. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya, tuh ya kita bisa lihat di 1 jamnya. Ini kita lihat lebih detail lagi ya. Ini adanya reject keras. Walaupun ini sempat bikin tail candle, tapi dia berangsur naiknya berangsur nih. Ya pelan-pelan. Dia bergerak seperti membuat sebuah channel, ataupun kita bisa bilang rising wedge mini time frame 1 jamnya. Breakdown dari situ impulsif banget, maka adanya retracement dari sini ya, itu sifatnya mungkin sekedar retest sebelum dia ngetes area bawah ini. Ya jadi at least kenaikannya pun bisa dibilang cuma sekedar retest sebelum lanjut turun lagi. Dan untuk area kuatnya di sini ya, sebelumnya mendapatkan reject keras. Kalau kita lihat time frame 1 jam di 0,0239 sampai 0,0252 dolar. Ya itu menjadi area resistance strongnya untuk si NOT. Kalau misalkan dia masih ngejam lewatin area itu, ya ini possible untuk mendapatkan rejection. Ya balik lagi, ini adalah gambaran untuk NOT secara time frame, lower time frame sampai daily-nya. Berikut juga dengan Bitcoin-nya, ketika memang dia reject dulu bisa dipantau area ini, tapi kalau misalkan dia bablas ya bisa pantau beberapa next area tersebut. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.